Tapi gue punya pertanyaan sih sama lo yang udah sering ke komunitas ya kan. Maksud gue kayak lu udah inilah makan asam dan garamnya. Ya, feel free. Nah, gue tuh sekarang melihat gini, kayak ada satu komunitas yang kayak mereka tuh jadi bikin image-nya gue mahal gitu. Jadi kayak ada brand nih mau masuk ya kan, kayak lu berani bayar berapa gitu. Halo guys, welcome back to Pengen Ngobrol Podcast bersama gue Yano sebagai host kalian. Dan di konten kali ini gue nggak sama seorang figur di dunia lari, tapi bersama dengan komunitas ya. Figur juga sih paling nggak di komunitasnya ya. Bukan figur Newbie ya. Nggak, karena bintang tamu belakangannya itu figur semua, kan individual ya kan. Cerita lari nggak deng, nggak figur ya. Pernah. Oh ya, in collaboration juga podcast gue sama Cerita Lari, ngomong soal cerita lari. Jadi podcast Pengen Ngobrol kolaborasi sama Cerita Lari kan. Berantakan nih beberapa episode belakangan openingnya. Nggak apa-apa, yang penting cerita lari di part pertama. Iya, udah itu sebagai gongnya YouTube gua gitu kan. Nah, kali ini gue bersama dengan komunitas karena jadi gue membuka peluang untuk komunitas-komunitas di luar sana bikinlah prestasi atau sensasi, jadi kan bisa diundang kayak gitu. Jadi kita nggak ada sensasinya. Gue lebih ke positive thinking ya. Iya. Kita bikin prestasi. Iya. Lu belum lihat list pertanyaan gue aja gitu, karena kan memang gue tidak menyiapkan list pertanyaan by the way kalau untuk komunitas ya. Di sini gue sudah bersama dengan Jutan. Lu udah siap-siap aja. Kapan kita dikenalin? Anjing, orang list anchor lagi. Gue bersama dengan Yasir Nenehama dan juga Fedli Saputra dari Metaran. More than runners. Ya, lihat situ itu kamera buat ya close up di sini master ya, nggak apa-apa, ngalir aja udah pokoknya mah gitu. Komunitas yang gua kira orang-orang Facebook group. Meta. Iya, gua kirain itu komunitas anak-anak Facebook group gitu. Coba handphone gue ya. Ya udah nggak apa-apa, biarin aja, matiin aja. Gua kirain itu anak-anak Facebook group lo awal. Oh gitu. Iya, karena lu orang kesekian sih yang menganggap itu. Iya kan? Iya nggak sih? Iya benar. Emang kenapa? Kan kayak Facebook tuh lagi zaman-zamannya metaverse ya kan. Terus kita bikin metaran, jadi kayak takutnya berhubungannya ke sana. Apa memang lo mengambil momentum namanya kayak gitu? Mungkin karena anak-anak yang di dalamnya tuh anak-anak muda kali ya. Jadi kayak tahu nih orang-orang tuh kalau misalnya denger meta nih kayak langsung ada intensinya tuh ke sana sih. Bapak masih merasa muda? Saya nggak muda. Saya kelahiran tahun 90-an. Jiwa muda maksudnya. Jiwa. Oke. So jadi gimana gitu kebentuknya itu Metaran? Kebentuknya. Awalnya sebenarnya lari-lari biasa ya, lari-lari dari pertemanan sih. Jadi ini sebenarnya Metaran tuh bukan kayak, guys, kita harus bikin komunitas lari yang begini, enggak. Lebih kepada kayak pertemanan. Gue ada beberapa teman gue termasuk Fedli yang kayak pengen biasanya kan kita selalu nongkrong kan, nongkrong ketemu gitu, tapi kayak masa nongkrong doang, ketemu doang. Coba deh kalau kita nongkrong ketemu tuh ada hal positifnya. Salah satunya adalah lari gitu. Jadi udah nongkrong ketemu, mending kita lari gitu. Habis lari terus sering kita posting terus itu banyak yang ikut, banyak yang mau gitu, banyak yang join terus itu kayak nyeletuk aja. Momennya tuh pas saat kita makan terus itu kayak ngobrol-ngobrol, gimana kalau seandainya kita bikin klub lari gitu. Foundernya Bahri gitu. Jadi sebelum nama Metaran itu tuh ada beberapa nama. Gimana? Ada inspirasi nama seperti apa? Lari bareng Bahri. Anjay, saingan gue. Terus terus lu kan ada Sabtu bersama Yano. Terus itu ada TBL, temen Bahri lari. Gitu. Terus setelah diskusi segala macam, akhirnya muncullah Metaran itu. Metaran dengan dia punya tagline yaitu More Than Run. Berapa orang founder waktu itu? Berapa kita di berapa ya? 7, 8, Oh. banyak pokoknya. Gua kirain tuh rebutan jabatan. Oh, biasanya enggak kalau kita tidak gila jabatan. Nah, biasanya. Ada komunitas yang gila jabatan. Ada. Lu mau korek apa tentang flashback dunia lari 4-5 tahun ke belakang? Gue cukup well known lah. Untungnya Metaran tuh enggak. Oke. Dan beneran orang-orangnya tuh justru kayak pun Bahri sekalipun sebagai founder itu juga kita semua
dorong gitu. Kalau dia bukan oke gue foundernya enggak gitu. Dia nggak mau ya. Dia sebenarnya enggak Dia mau nggak declare gue foundernya gitu. Jadi dia sosok yang dituakan gitu. lebih Kan kepada founder sosok umur dituakan. kayaknya sih. Tua ya. lebih tua dari gua daripada Mari. Tapi kan jiwa muda kan. Jiwa muda. Iya. Itu masalahnya gini, yang uniknya adalah kalau gue lihat dari profile lo adalah ini semuanya gym rat semua gitu loh. Iya sih. Enggak ya. Makanya kan gue lihat kan datang-datang gue lihat udah paling mendominasi. Bisa kali flexing dulu anak gym. Gimana anak gym, Bet? Enggak bisa lah sekali. Gua doang insecure nih beneran nih. Enggak, maksudnya gini loh, setahu gue gitu ya, setahu gua gitu. Gua ya ada beberapa teman-teman gue juga memang gym rat juga ya. Mereka tuh males diajak lari gitu loh. Males banget lari gitu. Cuman loh, ini kok tiba-tiba nah, lu nggak takut otot lu hilang atau gimana? Ini kan keresahannya. Iya. Sebenarnya anak-anak lari itu resah kalau diajak lari karena takut hilang ototnya. Yeah. Sebenarnya sih kayak kalau misalnya nutrisi lo tercukupi, proteinnya tercukupi, kayaknya dia nggak akan terlalu ngaruh buat otot lo berkurang sih. Oke. Kayak gitu. Dan sebenarnya awalnya gue join lari ini karena biasanya tuh kalau gue rest day, gue tuh kan anak gym tuh kalau rest day tuh kayak nggak mau rest gitu. Gabut kan kayak bingung nih, takut badan gue kenapa-napa gitu kan, takut memakai nambah, cari kegiatan lari. Nah terus akhirnya diajakin lah waktu itu join lari. Dari situ sih sebenarnya gue suka buat ikut race. Lu juga sama? Apakah lu rest day lu saking gabutnya juga takut nggak? Gue justru kayaknya lu sosoknya lebih tenang gitu lah. Kelihatan lah. Justru dulu gue dari gemuk ke kurus itu tuh lari. Gue dulu sempat 80-an. 80-an terus itu ya. Tara tuh 80 masalah 80 kilo. Fat semua ya? 80 visceral kilo. fat semua tuh. Visceral, pokoknya fat banget, gendut banget. 80-an terus itu gua karena tuntutan kerjaan harus kurus. Iya dong, Mas. Lu juga kan gak mau kan gemuk. Makanya sampai sekarang masih Penampilan itu penting ya. Penampilan itu tanpa gua sadarin emang kayaknya industri kita ini masih melihat fisik. Iya, tapi enggak lah. Yang Bullshit lah tuh bahas yang self love ya. No, yang penting karakter sih, karakter. Iya, makanya bullshit self love gitu kan. Jadi lanjut gak nih? Lanjut. Gitu. Nah, habis itu gue akhirnya lari di situ. Lari, tapi memang gue tidak tergabung dalam sebuah komunitas. Gitu. Habis itu karena lari gue udah kurus, terus itu gue olahraga gue lebih ke cardio, boxing, muay thai, gitu, lebih kepada situ. Crossfit gitu, bukan anak gym. Nah, ya gabung lari ya pasti sama gitu. Cuma jadi donatur gym doang. Anjing donatur gym doang. Bener sih. Jadi Donatur gym tapi Sempet sign up tapi ya kayak nggak nemuin vibe di situ. di mana? Di gym? Enggak. Nggak, gue juga pengen nanya sebenarnya. Mungkin anak lari juga ada beberapa yang nge-gym juga gitu ya. Iya. Kalau gue sign up gym pertama kali itu gue harus ngapain masuk nih? Kalau misalnya lo pertama kali masuk. Iya. Amin, gue pengen lihat orang-orang. Lu pengen badan lu sebagai steady gitu? Ya, siapa nggak pengen? Oh iya. Iya kan? Gue juga mau. Follow, bisa flexing. Flexing. Ya. Loh, Makanya lu gampang bro. Aha. Ikut aja kelasnya Metaran. Oke. Coachnya kan Iya, dia. bener loh. Coach Doni loh. Ini kan Langsung trigger Coach jual. leadernya Metaran kita kan dia. Ini begini nih ya. soalnya dia pernah datang stream nih kayak cuman ngeliat doang. Kayak join. Nggak, kayak dari gerakannya kayak terlalu susah kayak. Jadi nggak dulu deh gitu. Nggak, gimana? Kalau gua pertama kali sign up gym gitu. Iya. Gua harus ngapain dulu gitu? Kalau misalnya lo pertama kali ini mau datang ke gym, lo pastiin tujuan lo ke gym itu apa sih? Nah, kayak misalnya orang-orang tuh ke gym pasti punya tujuannya nih, kayak lo mau ngurusin badan atau lo mau bentuk otot lo. Nah dari situ nanti kebentuklah programnya. Kayak gitu sih. Nah kalau misalnya lo nggak ada tujuan nih, biasanya anak baru tuh salahnya langsung kayak lihat semua alat, cobain lah semuanya. Itu karena lu nggak punya tujuan awal tuh apa gitu Si kan. paling gratilan lah ya. Terus akhirnya bingung di dalam mau ngapain kan. Iya. Nah kalau misalnya lu udah punya tujuan nih, misalnya kayak gue datang buat bangun massa otot, terus udah gue bentuk program gue apa. Awalnya sih lihat-lihat ya YouTuber aja, banyak banget kan sekarang influencer, ada program-programnya kan. Iya. Nah itu ikutin aja awalnya kayak gitu. Jadi lo better kalau mau sign up itu kayak lo cari referensi dulu lah, lo mau kemana gitu. Benar. Nah kalau udah pertama kali, ini gue bicara kayak tata cara masuk gym gitu. Nggak, kalau ibadah Assalamualaikum. Kalau masuk tempat kan assalamualaikum dulu nih. Nah ya kalau gym itu masuk kita ngapain dulu? Nggak mungkin langsung tiba-tiba. Registrasi dong. Lo ke locker dulu, taruh bajunya di
Anjing. ya kan? Ya. Tata cara dan baik dan benar ya. Oke. Gue tahu cara singkatnya. Ya, Lu gimana? ikutin aja dia. Oh. Nah, lu Kita say- gym bareng. gym bareng. Nanti gua kasih tahu Ujung-ujungnya cara-caranya. kelihatan semua memang ya. Komunitas yang lagi panas-panasnya memang di Santero. Gue pengen banget pansos sama yang namanya MC ini. Yoi. gitu Apa yang mau lu cari dari gua? Aduh, Gua nggak MC ada hits apa-apa. loh. Masa gue gak bisa pansos sih, ya kan? Gua kayak merasa jangan terlalu terkenal deh. Kayak kalau nggak orang-orang terkenal, pressure-nya tinggi banget. Enggak lah. Ya, jadi terkenal dengan relevan kalau gua. Oh, iya, Prinsipnya iya. gitu. Betul. Oke, balik ke gym nih. Antara cobain, biasanya orang-orang pada nyobain alat apa dulu sih? Masuk nih. Kayak kalau kayak lari istilahnya pemanasan dulu tuh, ada warming up-nya. Nah, kalau gym apakah sama? Kayak gitu juga. Iya sama, ketika lo udah masuk gym ya harus pemanasan dulu lah. Karena kan akan banyak latihan yang lo lakuin kan. Kalau misalnya tahu-tahu lo pakai Langsung beban, alat berat gitu kan, ya cedera sih. Banyak banget makanya anak-anak gym tuh cuman kuat gym kayak sebulan, habis itu udah Nih. kayak Gua masih kayak member ini gym. nih, zaman-zamannya tahun baru kan. Oke. Terus ya bagus sih, gym kan rame jadi kan banyak banget orang punya resolusi badannya bagus ya kan. musim Tapi itu kayak kalau gue perhatiin nanti kayak bulan Maret, April dan seterusnya sampai Desember tuh udah sepi lagi. Anjing semusiman itu. Iya, semusim itu ya. Karena memang Gua anak musiman soalnya. Loh, tapi kan Muay Thai enggak lah. Ya betul. Muay Thai enggak. Oke. Gym itu lebih kepada kayak kalau gue ngerasa kayak ya pengen punya badan, postur badannya oke aja. Kayak Oke. lu harus punya massa otot segala macam ya itu di gym sih. Oke, on the other side lo Muay Thai, kickboxing, Ya. which is martial arts gitu. Yang menarik Ya. dari situ apa? Stress release. Waduh. Iya. Kita bisa Sesimpel itu. kebayang kerjaannya. kayak stres banget ya. Kayaknya Enggak juga enggak, sih. kayaknya satu departemen kerjaan lebih dominan toksik nih. Enggak Enggak dong. sih, gue curiganya sih bukan masalah pekerjaan sih, lebih kayak percintaan. Ya, gimana? Ya Stres. apapun itu ya, Iya, apapun iya, itu iya, ya. iya, iya. Sebenarnya boxing, Muay Thai itu lebih kepada apa ya? Kardio. Gue lebih suka olahraga yang kardio. Oke. Gitu. Dan boxing, Muay Thai itu lebih efektif menurut gua. Oke. Karena kan dia total body workout kan. Oh. Dan sebagai orang yang gampang gemuk dan suka makan, menurut gua boxing Muay Thai itu olahraga yang cocok buat gue. Apalagi ya, enak asli. Dan itu setelah gua mencoba itu akhirnya gua merasakan itu stress release ketika boxing dan Muay Thai. Berarti lu berdua akhirnya nyoba lari itu sebagai alternatif olahraga aja, kayak cross cabur aja gitu maksudnya. Iya sih Tujuan sebenarnya. lu? Kayak gue tadi kan buat rest day gue sebenarnya. Iya, Cuman oke. ternyata pas masuk kok seru juga gitu, Oke. ikut-ikut race dapat medali Oke, gitu oke, kan. oke. Nah sekarang kayak pengen nyobain jadi pacer juga. Jadi kalau ada yang mau pacer gue mau ya. Manfaatkan. Gak apa-apa. Gue selalu bilang dengan bintang tamu gue, ini ada kamera, manfaatin aja gitu. Iya, manfaatin. Iya, sebagai manfaatin peser. sebanyak-banyak. Tolong ini jangan dikat ya. Jangan dikat. Gak dikat tapi kayak gue sensor. Terus kalau lu gimana Sir? Kalau gue itu lebih kepada pertemanan sih. Oke. Jadi kayak tadi ya bilang bahwa teman-teman gue itu ngumpul lari, ya udah gue ikut lari di situ. Oke. Nah pada saat kebentuk Metaran, maksudnya gue, Fadli, beberapa orang kita yang part of Metaran. Oke. Nah di situ tuh gue lebih kepada anjir, gue udah part of Metaran tapi gue nggak punya prestasi ataupun punya sesuatu yang bisa dibanggakan dari lari gitu kan. Oke. Kayak mungkin Fadli tahu proses gue dulu Ya. tuh cupu cuy lari gitu. Jadi lari pelan-pelan segala macam nggak berani akhirnya ya itu. Oke. Kayak di Metaran inilah oh ternyata ada. Iya, benar-benar. Dan proses itu gue lewatin akhirnya gue menemukan oh inilah serunya lari. Oke. Ikut race. Ingat banget gue waktu ke Bandung. Berapa itu Bandung race pertama lu? Ke Bandung tuh kayak ngapain sih gue pengen jalan-jalan Iya, doang. benar-benar. Tahun lalu? Gue juga tuh di Pokari pertama Pokari kali Bali sebut merek nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Iya, nggak jadi usah. Pokari. Saya kan juga ngisi acara Pokari Gue tuh kan. cuma 10K awalnya daftar. Tahun lalu. Tahun lalu. Terus Oh, ada nomornya? dikasih slot HM ya kan. Oh, tapi Kayak- Anda belum menyadari saya sehits itu, Mas. Enggak, bentar. Kita sadar. Karena lu mention Metaran di situ. Kita sadar. Oh, lu sadar ya? Oke, Kita oke. sadar. Wah anjir Metaran disebut Oke, gitu. oke, oke, Oh, oke. oh, itu. Oke. Terus Ya, lu 10K, kayak oke. gua kebayang tuh kayak gue harus lari 21 kilo. Oke. Kayak aduh, kaget banget, gue nggak pernah nih 21 kilo tuh gimana ya. Gue tuh selama rest waktu itu takut kram sih asli. Aha. Karena gue nggak pernah yang namanya latihan tuh 21 kilo. Tapi ternyata waktu itu kayak Wow. oh, kuat juga ya gue. By the end lu break jarak itu lah Tapi gitu. sih ya. waktu di jalan tuh
stres juga karena pertama kali ya gue ngitungin kilometernya Anjing, satu. beban ya. Checkpoint 1 nih 7 kilo kayak gitu. Terus checkpoint 2 nih 15 kilo. Oke. Benar-benar gue hitungin sih kilometernya. Bener-bener inilah ya, apa namanya, takut banget gitu. Iya takut banget gak nyampe gue. Terus kan gue gengsi banget ya. Kayak masa iya sih gue gak bisa finish kan. Iya, Gitu sih. sih. Lu sendiri gimana? Gua enggak, Lu justru Bandung gimana? gua hanya datang menyaksikan, terus gua lihat dia cheering lah. Terus pas saat gua lihat cheering, anjir ini seru banget. Oh seseru itulah ikut race. Lu masuk, terus disambut sama teman-teman lo gitu kan. Akhirnya gua nyesel juga, oh, anjir. Gue nyesel juga waktu itu karena dia punya slot 10K, harusnya kan bisa gue pakai kan, tapi ternyata nggak pakai. Oh, fix habis itu gue harus ikut race setelah itu. Berarti itu momentumnya adalah lo race pertama, lo cheering pertama. Iya, momen. Dan berarti ini masih random-randomnya banget nih setahun pertama. Betul. Iya sih random banget. Oke. Iya, iya kita By the- oke. tahun 2002 22? itu 2002 itu gua race pertama gua tuh di Maybank. Gokil. Iya, Oh, di Bali ya, Maybank Bali Marathon. Oke. Jadi Terus? kayak gue udah ada gantungan khusus medali gitu sih di rumah. Dan Jujur ya, tahun pertama aja tuh gua nggak ada sama sekali digantung ya. Gua taruh tas. Tapi coba kalau gue kumpulin tuh bagus juga. Oke. Dia berasa atlet lah. Anjing. By the end akhirnya menemukan itu ya gitu. Oke, sekarang berangkat ke meteran itu sendiri deh. Maksudnya setelah lo nemu nih founder bikin lah ya gitu. Dan lo akhirnya setelah lo terbentuk, bagaimana lo semua bikin apa ya semacam ya aktivitasnya itu sendiri lah waktu itu. Gimana tuh berangkat dari lo udah bikin, oke kita bikin meteran, oke, brak gitu bikin meteran. Tentuin aktivitas mingguan itu gimana? Oke, gue dulu ya. Iya. Silakan. Siapa ya? Tentukan aja yang paling kompeten Enggak, jawab. jadi sebenarnya yang membuat apa ya? Menurut gua kita di Metaran tuh orang-orang yang memiliki keunikan, terus itu karakter masing-masing yang akhirnya dipersatukan di situ. Jadi tim intinya Metaran tuh orangnya itu memiliki keahliannya masing-masing. Ya. Nah, kayak gua ketika itu yang merasa bahwa gua punya kemampuan di bidang branding di luar. Jadi kayak gua yang nge-branding Metaran ke luar itu seperti apa. Oh, kita pengen Metaran kayak gini. Jadi kayak awal-awal lari pengen kayak posting yang bagus-bagus gitu, line up-nya keren-keren biar menarik massa segala macam. Oke. Gitu-gitu. Jadi akhirnya teman-teman yang mau ikut lari, ayo gabung gitu. Jadi ada beberapa orang yang termasuk gue yang mikirin bagaimana mengekspos Metaran keluar. Nah, di sisi lain ada yang benar-benar mikirin ketika mereka masuk, yaitu anak-anak Metaran itu mau ngapain. Oke. Ada orangnya itu. Ada, ya. ada, Nah, oke. Fedli itu. Terus lu ngapain di dalamnya, lu pikir apa? Waktu awal sih karena emang komunitas baru ya. Ya. Dan gue lihat kayak anak-anak yang gue join ini adalah anak-anak yang bukan pecinta lari gitu. Iya. Jadi kayak baru banget nih anak baru mau coba dunia lari. Oke. Jadi waktu itu ya hari Kamis aja sama Minggu kita fokus tuh buat lari aja kayak 5 kilo, kalau Minggu tuh ditambahin 7 kilo, 10 kilo kayak gitu kan. Nah makin kesini tuh gue lihat kayak ini komunitas isinya makin banyak ya kan. Bener. Dan- Makin berisik, makanya gue itu yang pertama kali gue ya anjir apa berisik-berisik gitu kan. Terus akhirnya kayak gue berarti ini kalau misalnya lari doang kayaknya mereka juga bisa gitu setelah apa namanya nggak cuma di Metaran di rumah atau kayak lagi sama temen bisa lari juga kan bikin program sendiri. Nah gue berarti kayak Selasa bagus juga nih buat strength training. Ya, baru ini sih kita adain strength training sama mereka. Jadi awalnya terbentuk Januari berarti ya? Januari 2022 kan? 2021. 2021? Iya. Hah? Berarti udah 2 tahun dong? Kemarin baru setahun. Setahun 2022. 2022 gimana sih lo? Sekarang 2023. Harusnya 2023. Oh enggak, sebenarnya kita aktif lari itu di September akhir. September akhir 2021. November Desember. Oke. November Desember akhir ya. 2021. November Desember akhir gitu. Tapi ya kemarin juga kita anniversary yuk gitu. Sebenarnya kita ya udah anniversary aja baru tahun pertama kan. Tapi karena orang-orang yang di core timnya Metaran itu semuanya ambisius gitu kan. Kita harus bikin gini. Oke, ya udah kita bikin Januari aja jadi dimundur. Oh, Dia tuh kayak merasa banget kayak komunitas baru banget nih dunia lari, kayak gimana caranya ini kita tuh bisa dilihat sama komunitas. emang gini, enggak gini. Bener, Masalah gini, oke. Kita ngerasa kayak Masalahnya gini. ya lah anak baru loh. Iya, masalah gini. Gua mungkin circle gua kali ya. Kalau mungkin karena siapa yang gua lihat di medsos mungkin kurang luas mungkin menurut gua ya. Soalnya gua lihat lu komunitas baru gitu. Karena yang udah di tempat gue tuh yang
teman-teman yang gue kenal tuh kalau ada komunitas baru, isi dia lagi. Iya, betul. Itu masalahnya. Betul, That's why kenapa lu tuh menurut gue cukup stealing my attention gitu. Lu cukup mencuri perhatian gue karena gue lihat di sini, nggak ada yang gue kenal wajahnya, kebanyakan. Ini siapa? That's why, iya maksudnya gini, gue sebagai ya karena gue udah berlari ya akhirnya kan Lu udah sebagai seleperan maksudnya. Enggak anjing. Semua fotografer ya No. semuanya manggil Yano kayak Pagi Yano gue yang kayak anjir lu semua kenal fotografer gue. Biasanya kita yang nyapa fotografer kan pagi-pagi. Oke, Oke, lu boleh flexing otot tapi gue flexing attitude aja ya. Enggak, maksud gue gini. Itu yang menarik gitu. Maksudnya tiba-tiba ini siapa dan gue cukup menarik karena gini, gue sebagai orang yang memang cukup ya MC lah gitu ya. Gue mencoba untuk paling enggak relevan dengan apa yang pergaulan lari sekarang seperti apa gitu. Nah sekarang akhirnya kan gue sering ke GBK, cukup menghabiskan waktu gue after office GBK. Nah begitu gue lihat ini yang lari bareng-bareng siapa gitu loh. Nah itu dia makanya mereka tuh datang dari background mana aja sebenarnya kalau ya tracking. Itu lebih kepada seperti kata Febri tadi kan bahwa ini adalah orang-orang yang mau belajar lari, baru mau lari gitu. Dan memang kalau dilihat isi core team itu tuh paling 2 orang. Bahri dan Adnan yang memang mereka tuh anak lari. Iya benar. Bahri dan Adnan yang memang mereka tuh anak lari dan Adnan suka dengkot juga itu Adnan. Iya, Adnan itu kan ikut komunitas mana aja kan. Jadi sama si Bahri. Iya. Bahri itu anak lari tapi dia bukan anak komunitas lari gitu. Bahri ngetop di kantor doang. Iya, gitu. Jadi kayak ketika kita Bahri ngetop di kantor. Nah, ketika kita pengen bikin metaran ini ternyata memang kita menjaring mereka-mereka yang memang yang baru mau lari gitu. Karena gue sendiri adalah orang yang baru mau lari dan belajar lari itu di Metaran gitu. Jadi ya itu line up orang-orangnya kayak ketika kita posting foto itu tuh orang-orang itu bukan anak-anak pelari gitu. That's why. Makanya gue lihat bener-bener ini siapa gitu, ini figurnya siapa gitu, pasti deh. Soalnya yang udah komunitas yang baru terbentuk, ini ada anak lama nih, ini ada anak lama dan jumlahnya nggak sedikit. Betul. Banyak. Berarti kan ketahuan adalah dia paling korban sakit hati. Biasanya gitu. dari komunitas itu. Tertuju pada siapa gitu ya. Ada. Nggak cuma satu, banyak. Nggak cuma di Jakarta doang, di luar kota ada. Tenang aja, gue sudah menemukan banyak fakta. Silakan nanti lo bisa tanya sama gue di sesi kedua. So kita akan balik lagi di sesi kedua sama Yasir dan juga Fadli. Tetap di Pengen Ngobrol Podcast Power by Cerita Lari. Halo, saya Yasir Neneama, jumpa lagi dengan saya di podcast Pengen Ngobrol, powered by Cerita Lari, bareng saya Yasir Neneama dan hostnya Yano. Gue kirain serius banget. Gak bisa gue. Emang di TV udah nggak serius Oh dulu? enggak, justru gue di TV itu sangat serius. Padahal gue aslinya orangnya tidak serius. Memang. Gitu. Jadi memang agak guyon. Jadi tapi untungnya kerjaan gue sekarang boleh untuk membuat gue tidak serius. Hah? Maksudnya gimana? Ya, jadi kayak sekarang tuh ini ngomongin pekerjaan gue. Oke. Jadi kan gue kan sekarang memang backgroundnya kan politik kan. Jadi kayak wawancaranya juga harus politik segala macem. Apalagi sekarang mau 2024 ya kan. Tapi gue boleh memberikan sentuhan-sentuhan santuy gue ketika wawancara. Jadi nggak harus selalu baku ya? Gitu. Nggak harus selalu baku. Kerjaan lo baku juga kan? Apa? Kerjaan lo baku juga? Enggak, santai banget sih. Bahkan orang kadang nanya sama gue, lu kerjanya apa sih? Nah, ya lu kerjanya apa sih, Fet? Sebenarnya kerjanya Anda Dia apa? pilot loh. Lu Masa pilot loh, iya loh. Banyak yang banyak yang nggak tahu. Benar-benar gue. Eksklusif ya? Eksklusif di sini. Kalau gue kan di Instagram gue mereka tahu gue news anchor gitu. Iya. Kalau dia tidak ada yang tahu. Mungkin Dia mas tidak mas Jim aja gitu kan. Mas Jim sama komunitas Meta gitu kan. Iya, yang tahu. Iya. Udah harus mas Jim gitu. Iya kan memang lu Jim kan. Lu mas-mas kan. Iya, Ya udah, dan situ apa. Oke. Enggak. Ya, maksudnya gitu, tapi sekarang kan akhirnya kan life goal orang-orang gitu kan. Bekerjalah kamu sampai orang tidak tahu apa pekerjaanmu. Iya. Yang penting kan kita tetap update yang bikin orang kayak gondok gitu kan. Enggak, tapi emang dengan update gitu kan udah ada yang gondok emang. Apa? Lu dengan update sekarang Instagram lu se-flexible. Iya loh, gue dipertanyakan loh, kerja lo apa sih Fet? Kayak gitu yang kayak, ya emang kenapa gitu. Bahkan kayak, lu nggak takut Fet dibilang kucing gitu. Hei, temen gue bukan kucing ya. Gue kucing, astaga. Bukan kucing, anjing ya, Bang. Dia bukan kucing. Dia
Gorila. Kita balik ke Metaran deh. Kita balik ke Metaran deh. Belajar lari di Metaran gitu. Oke. Buat lo berdua sendiri deh, akhirnya setelah lo join di Metaran, hal-hal apa yang akhirnya lo dapet selain daripada sehat? Karena menurut gue alasan lari itu sehat itu udah menjadi bullshit menurut gue. But at least they have another purpose gitu. Mereka punya alasan lain gitu. Lo berdua deh gitu. Fat dulu deh. Selalu siapa apa yang gue dapat dari lari. Akhirnya ini di luar dari fisik, di luar dari fungsi untuk fisik. Iya. Di luar dari lari sih sebenarnya kayak lebih ke beragam banget sih networking gue gitu. Kayak Metaran ini kan isinya banyak banget, mulai dari yang kerjanya di televisi, ya kan, terus yang ada juga di bursa efek. Jadi kayak banyak banget kadang obrolan-obrolan kayak saham gitu. gorengan dapat info juga. Iya, kalau lo mau dalemin gitu ada juga yang main kripto segala macem, ya kan. Kalau gue kan emang kerjanya tuh di kementerian ya, isinya kayak ibu-ibu, bapak-bapak yang udah punya anak pulang gitu. Kayaknya nggak sesirkel dengan Jadi teman-teman kayak kantor. anak-anak muda yang seumuran gue juga jarang banget di kementerian kayak gitu kan. Oke. Ketemu di Metaran banyak banget teman ngobrol sebenarnya. Terus abis itu jadi pengalaman baru gue buat ngurus komunitas lari gitu. Itu kayak ternyata ngurus komunitas itu tuh banyak banget kepalanya nih ya. Terus pengurus tuh kadang-kadang di pengurus aja sebenarnya tuh ada diskusi yang sebenarnya receh, tiba-tiba tuh jadi kayak jadi masalah banget sih kayak gitu. Bahkan gue pernah ngomong sama Yasir yang kayak itu kenapa sih masalahnya jadi kayak runyam banget padahal kayak sepele banget loh kayak gitu. Gitu sih. Gue belum buka mulut aja nih komunitas gue dulu kayak apa. Jangan dong. Ya. Oke. Terus di pengurusnya ya udah begitu, ternyata anak-anaknya juga kayak sedetail itu membahasnya. Kayak mereka tuh banyak juga yang kayak ternyata punya mungkin kayak ternyata anak Metaran gini ya, ternyata kayak banyak lah omongan-omongan kayak gitu ternyata. Jadi lebih kayak belajar sikap orang, karakter. Benar-benar karena kan banyak banget ketemu orang-orang kan. Kayak gitu sih sejauh ini. Kalau lu gimana? nanti gue tambahin deh. Ya, Yasir harus namain lah. Kalau gue di Metaran, sebenarnya gue kan orang yang untuk olahraga lahir dari komunitas gitu, tapi komunitas workout gitu kan. Dulu gue aktif di Kaiden dari zaman dulu, Indobarian. Jadi kayak ngomongin lebih senior ya. Ya pokoknya zaman tempe mendoan masih di dalam. Masih di zaman GBK belum direnov. Iya. Masih pakai marmer merah ya? Masih. Zaman GBK masih belum direnov, zaman Indobarian masih bersatu. Ya. Gitu. Ini anak-anak workout doang yang tahu isinya. Lu nggak paham. Makanya gua rooming. Kita rooming. Lu nggak paham. Oke. Terus. Jadi based on gue memang orang yang makunya olahraga tuh lah besar di komunitas. Jadi gue dulu anak aktif di Kaiden, terus itu olahraga di Zone X, Indobarian, beberapa workout. Jadi ketika di Metaran, ketika ada komunitas Metaran, gue harus tahu, gue udah tahu sebenarnya bagaimana gue harus bersikap. Tahu problem-problemnya komunitas tuh pasti ini gitu. Gue sudah lebih tahu itu, jadi gue lebih gampang untuk memanage itu. Nah sebenarnya yang gue dapetin dari Metaran tuh lebih kepada pengalaman gue. Ya tadi gitu. Gue belajar lari dan gue selalu bilang bahwa gue nggak mau jadi pelari culture gitu kan. Waduh. Emang pelari culture tuh kayak apa sih? Juga kayak Gini loh. Gini. Kayak apa segala macam nggak sampai bawah. Pelari culture banget lo gitu ya. Culture kenapa? Karena apa ya? Ya gue tidak pelari culture itu kan gue mendefinisikannya sebagai orang yang ikut tren kan. Iya, ikut tren gitu. Dan memang setelah pandemi itu ketika olahraga mulai orang makin suka, lari itu jadi salah satu opsi dan gue termasuk di dalam kumpulan populasi itu. Nah, akhirnya dengan Metaran ini gue pengen ngasih tahu, pengen nunjukin bahwa sebenarnya gue pribadi itu memang lari karena memang gue suka lari dan gue menemukan keseruan, kenikmatan di lari gitu. Dan memang kalau gue pribadi harus ada yang mengikat gitu. Sebagai orang yang nggak suka terikat gitu. Nah di komunitas Metaran ini akhirnya mau nggak mau gue harus benerin pace gue harus bener-bener terlihat ya lebih kepada ego sih. Gitu. Kayak anjir, lu anak Metaran, lu tim intinya Metaran, tapi lu nggak pernah ikut race. Lu tim intinya Metaran, tapi kayak lu gak bisa lari dengan pace yang gak bisa ngelit lari gitu. Itu gue pribadi gak suka. Dipertanyakan pace yang gitu. Itu gue yang gak suka. Gitu. Akhirnya dari situ gue lebih kepada ya Metaran ini
apa ya? Ya lu kalau lu bilang itu sehat, gue lebih kepada ini adalah satu hobi baru gue. So lo lebih Di pengen dunia kayak lari. lebih leading by example gitu buat teman-teman yang lain gitu. Ya. Gue lebih pengen kayak gitu. Oke. Karena memang gue lari cupu cuy. Iya. Tahu dia tanya. Gue nggak bisa bilang dia cupu sih. Sekarang Takutnya kan ntar udah- gue di judge lagi. Oh enggak. Nggak masalah, nggak masalah. Itu tapi itu apa kalau itu dari diri gue Ya, tapi ya, kalau ya. lihat dari komunitasnya sendiri sebenarnya banyak hal sih yang gue bisa belajar ya. ya, oke. Belajar ya standarnya belajar menghargai orang, belajar tahu orang, belajar oh ini orang seperti ini, memanagenya seperti ini, apalagi bagaimana kita mempertahankan Metaran itu agar tidak jadi seumur jagung guys. Iya benar. Anjing julid banget. Benar loh. Banyak loh Banyak. anak metaran bahkan anggota yang bilang, ini kan first NF kita sama yang terakhir kayak gitu yang kayak. Bangsat serius. Gitu. Iya kayak gitu. Emang metaran bakal NF yang kedua yang kayak. Waduh. Gitu. Padahal gua udah doain kan Amin, kalau amin, NF amin. kedua paling nggak ada sponsor alkohol drink gitu. Ya, paling Ngirim, nggak ngasih buat- duitnya aja, buat tapi after nggak- party-nya kan paling nggak. Gitu bro. Jadi tapi gimana? nah Ada gue yang lanjutin pengen- sedikit Iya, dulu. iya, boleh. Nah kalau di Metaran sendiri itu, tapi kesini ada hal yang memang gua pelajari di sebuah komunitas bahwa di dalam sebuah komunitas itu ada sesuatu yang tidak terikat sama orang gitu. Jadi ketika ada yang datang, ada yang pergi, itu Iya. tuh ya people come and go gitu. Benar, Ini benar. kayaknya Itu- ilmunya udah langsung dapat semua. Nah, enggak maksudnya sama. Gue juga Iya, sempat iya, ngobrol benar, sama benar, Fedli benar, gitu loh. Iya. Dalam berkomunitas itu kan kayak kekhawatiran kita kayak ketika mungkin ya lu tahu kan anniversary Metaran se-vibes apa, seheboh Iya, apa iya, dengan jangan sampai. dengan orang yang sebanyak apa Iya. gitu. Yang selalu gue sampaikan ngobrol sama Bahri terus sama Fedli gitu, sampai kita di kalimat bahwa one day Metaran kalaupun lari cuma 5 orang, kita akan tetap lari. Oh, Iya that's right. benar. Kita akan tetap lari. Ya, it yang susah sih. Maksud gua selalu menanamkan kalau komunitas itu adalah it's about mutual respect, karena di sini pada dasar komunitas itu tidak ada keterikatan apa-apa. Betul. Lain halnya kalau misalkan lu memang udah memberlakukan komitmen, ada iuran atau apa, it's another thing Iya. lah gitu. Dan maksud gua about mutual respect ini adalah berarti si pengurus dan si member ini semuanya harus sama-sama saling menciptakan hubungan yang win-win solution gitu. Maksudnya si pengurusnya harus bisa ngatur gimana caranya biar membernya bertahan. Nah, si member itu juga harus respect sama si pengurusnya. Ya, Gitu. So, menurut lu apakah akan ada regenerasi? Ada pastinya. Oke, gimana tuh? Soalnya menurut gua nih ya, komunitas itu yang seumur jagung, ya, yang ini lagi hype terus tiba-tiba turun, naik banget terus tiba-tiba sepi gitu. Amit-amit ya. Ya nggak kan, gua I saw it gitu, gua melihatnya gitu. Karena menurut gua adalah ini kembali masalah ego. Karena menurut gua pelari itu kalau memang udah serius tahun pertama, egonya baru keluar. Betul. Dan terlalu tergila-gila akan benefit dan privilege yang dia punya di komunitas, pada akhirnya menimbulkan toksik dan ya udah regenerasi terhambat gitu. So, lu gimana untuk mengatasi hal itu dan untuk menciptakan regenerasi itu gimana? It's not an easy things loh. Yes, betul. Betul. Tapi ya tadi kita di core team, kalau gue pribadi lebih meyakinkan kita core teamnya itu harus solid dulu sih. Oke. Gitu. Jadi kayak ketika ada dinamika di anak-anak Metaran, pasti adalah dinamika dalam berkomunitas gitu. Itu tuh ya kalau gue pribadi ya itu sebagai dinamika yang nggak usah diambil terlalu pusing gitu kan. Kayak Fedli tiba-tiba, ini kenapa sih? Aduh gue juga nggak tahu sebenarnya. Tapi yang gue pastikan adalah teman-teman core team itu kayak si Fedli. Fed, gue selalu bilang sama Fed, lu tahu kan, lu yang coach leadernya, jadi jangan sampai lu tiba-tiba ngilang, Oke. lu tiba-tiba apa gitu. Yeah. Karena nih sedikit flashback. Fedli ini dulu gue kenal dia tuh adalah seorang yang introvert yang kayak nggak mau tampil depan umum gitu. Tapi ketika di Metaran itu tuh setiap lari ya Berubah ya? selalu ada dia gitu. Oh. Dan ada beberapa teman-teman lain yang mereka punya porsinya masing-masing. Ada namanya Agoy. Dia tuh memang jago dalam memanage segala macam event segala Oke. macam. Gitu. Terus ada namanya Mas Sandi yang kayak dia tuh detail banget, Ya. properti segala macam pokoknya detail. Ada yang jago desain juga. Terus itu ada namanya Dion, Mudi, MJ, Bahri gitu kan.
Ada Kajol. Ayah Asuh, Kosugi. Nah, ada Kosugi gitu. Porsinya masing-masing. Ya itu semua Ayah orang asuh. tuh punya porsinya masing-masing Oke. gitu. Dan gue pribadi yang gue berusaha untuk lakuin, kita sama-sama lakukan ya. Kita tahu orang-orang yang berada di hatinya untuk Metaran tuh siapa. Itu yang kita jaga. Begitu. Dan So, menurut gue tuh penting banget yang namanya kayak kita ngelibatin anggota sih. Nah, itu. Jadi kayak kadang makanya gue pernah bilang ke pengurus yang jangan kita doang yang ngurusin gitu. Oke. Kita tuh harus ngelibatin mereka. Makanya kayak Enif tuh banyak banget kan panitianya. Banyak banget. Iya kan? Itu That's karena why. gue pengen jangan cuman kita yang kayak ngurusin ini itu, tapi mereka juga biar ada sense of belongingnya gitu ke Menarik. komunitas kita. Sense of belonging ini. Kalau misalnya kayak gue udah cinta nih sama komunitas ini, pasti kayak komunitas ini hancur pun kita nggak terima kan? Ya. Bener kan? Dia cinta, men. Nah, tapi itu juga nggak mudah sih. Lu maksudnya di sini lu mengorbankan waktu, tenaga, pikiran. Wah, itu gue bilang sih lebih dari uang lah value-nya gitu kan. Soal ulang tahun pertama kemarin menurut gue makanya memang gong banget sih. Nyebut sponsor dalam satu tarikan nafas aja susah. Thank you brother. Sih. Terbaik. Makanya dan kendala apa yang lu temuin kemarin? Kalau gue pribadi kendalanya lebih kepada nyatuin persepsi sih. Oke. Gitu. Kayak sama lebih kepada kayak gue tipikal orang yang kayak untuk ngurusin komunitas gue pengen happy gitu. Jadi ketika gue bisa ya gue lakukan gitu. Tapi ada beberapa hal yang kayak anjir lu kok ini gitu. Nah itu sebenarnya lebih kepada itu, lebih kepada Ya, berantem ada lah ya. berantemnya itu sih. ada Anjay. gitu. Tapi Terus, ya itu balik lagi ketika gue udah tahu karakternya seperti apa, Fedli karakternya seperti apa, teman-teman lain karakternya seperti apa. Jadi gue lebih kayak ngikutin aja gitu. Lu gimana? Kendalanya lebih kepada situ sih. Kendalanya kemarin ya, Kemarin tuh. gue pribadi. Iya lu lah. Kalau gue pribadi itu kayak merasa keganggu banget sih dengan kerjaan gue kan. Anjing. Terus gue kayak gue kan kerja nih, itu kan komunitas lagi banyak banget yang gue kan kemarin bagian yang bikin Harus follow up. administrasi ya, Ya. kayak surat-surat segala macem. Ya kan gue lagi ngerjain tugas kantor, tiba-tiba Fed bikinin surat ini dong, Fed bikinin surat ini dong, ya kan? Oke. Fed Dia tolong nyindir dong gue surat kayak- izin, gue yang kayak, aduh, gue kan lagi kerja dan dia kayak mintanya buru-buru gitu. Itu sih kendala banget buat gue sih. Abis itu Dibayar gua enggak ya kan? iya. Loh, Iya, bener, gua bener. gua tahu. Iya. Gua Bener, tahu. bener. Bahkan gue tuh tahu juga kayak kan gue kira respect itu panitia dapat juga kan. Iya. Terus gue tanya dong, ini respect buat panitia mana? Wah, panitia nggak dapat apa-apa, Fed. Gue yang Tambah gondok lagi. iya, kerja gue udah digangguin. Dia ya yang kan? susah, lu yang susah. Kalau orang yang acara seneng. jelek juga panitia yang disalahin ya kan. Dia curhat anjir. Terus panitia nggak dapat apa-apa, coy. Serius gue. Iya. But that's a good things gitu. Maksudnya ini berarti pembelajaran bahwa kalau memang lo suka dengan hal yang lo kerjakan, ya harusnya sih lo tidak melihat apa-apa gitu ya. Amin. Pada akhirnya lo bisa mengalahkan ego-ego lo gitu kan. Setuju Gitu. gue. So tahun kedua ini biasanya kan gitu kalau gua ya tahun pertama biasanya wah rame nih gitu. Sebelum tahun kedua, tadi gue lupa menjawab soal bagaimana cara lu meregenerasi. Ya regenerasi. Hal sederhana Ya. yang dilakukan oleh Metaran Oke. untuk meregenerasi, Ya. melibatkan teman-teman Metaran adalah bisa lihat posternya lari Metaran. Oh how? Poster larinya Metaran setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu itu Oke. selalu menggunakan foto-foto anak member Metaran. Modelnya beda-beda gitu. Dengan cara itu kita pengen melibatkan anak-anak Metaran di komunitas Metaran itu. Jadi kemarin fotonya siapa kita pakai gitu. Dia punya rasa tanggung jawab untuk datang. Dia Oke. merasa dihargai. Dia akhirnya dikasih kesempatan untuk jadi peser gitu. Dan itu semua kita gilir. Dan Syaratnya? akhirnya mereka nggak ada syarat. Nggak ada syarat. No, jadi kayak hari ini foto ini ya, ini Cukup punya foto. foto aja. Oh, Syaratnya oke. lu harus punya foto Oke. gitu. Datang 5 kali masih? berlaku? Masih Oh, berlaku. Oke. Masih Datang 5 berlaku. kali baru masuk WA group. Ya, betul. Oh, itu terus- masih So far di tahun pertama lu udah berhasil mengumpulkan berapa orang berapa ya? yang bisa dijual ke brand? Kita juga pernah diminta 200 orang kita kumpulin. Kita kumpulin. Oh iya, kita pernah tuh tiba-tiba ada brand ya. Iya. Kita bikin event gini-gini, kita butuh 200 orang. Bisa nggak? Gue pesimis, tapi yang lain bisa. Oke, dikumpulin 200. Tapi gue punya pertanyaan sih Ya. sama lo yang udah sering ke komunitas ya kan. Maksud gue kayak lu udah inilah makan Perasaan gua asam nggak dan enak. garamnya. Ya, feel free. Nah, Feel free. Nah, gue tuh sekarang melihat gini, kayak ada satu komunitas yang kayak mereka tuh jadi bikin image-nya gue mahal gitu. Waduh. Jadi kayak ada brand nih mau masuk ya kan, kayak lu berani bayar berapa gitu. Atau misalnya yang kayak
benefit buat komunitas gue apa nih, kayak di awal aja udah nanya benefitnya apa. Bahkan kita pernah nih mau collab sama komunitas, dia nanya benefitnya apa buat komunitas gue, ya kayak kita kan sesama komunitas ya harus saling dukung, kenapa ada kayak sifatnya komersil nih kayak gitu kan. Oke. Yang Terus gua tanya itu gimana? Sorry ya kalau ada yang merasa gitu kan. Ya nggak masalah, nggak masalah. Gue sih kalau ada yang merasa, monggo ngomong aja sama gue. Kan goal komunitas orang beda-beda. Ya, oke. Nah kalau di Metara nih kita tuh kayak semudah itu sih, kayak ada nih kayak brand mau masuk, oke lah kita bantu gitu. Kayak dia perlu masa berapa, oke lah kita bantu kayak gitu. Nah sebenarnya kalau menurut tuh pandangan sebenarnya komunitas tuh harusnya seperti apa sih? Kalau menurut gue sebagai persepsi gue ya, gue di sisi yang netral gitu ya. Oke, kembali lagi maksudnya kalau untuk komunitas itu dari awalnya lu bentuk itu mau ngapain? Dan gua rasa sih itu kayaknya ya kalau misal yang udah seperti itu mungkin yang udah tahun kedua, ketiga yang memang sudah merasa komunitasnya naik kelas gitu ya. Tapi di satu sisi gue juga harus bilang sama si brand-brand ini, lu juga jangan semena-mena untuk menekan cost lo bisa mempermainkan komunitas dengan seenaknya juga. Gitu gue juga agak nggak respect. Cuman mungkin menurut gue harus diperbaiki cara komunikasinya mungkin. On the other side, lu jangan ngomong benefit apa yang gue dapet. Lu jangan ngomong harga lo berapa, red card lo berapa. Alhamdulillahnya gue nih bekerja di bidang sales dan marketing dulu. So that's why cara kita ngomong aja itu pun juga menjadi salah satu trik sebenarnya. Lain halnya kalau misalkan lu menawarkan, gue mau tap in ke komunitas lo. Lain halnya apabila gue akan ngomong, jadi bentuk kerjasama kita seperti apa. Betul. So jadi istilahnya lu mau jual mahal pun menurut gue it's okay kalau menurut lu komunitas lu udah punya value dan lu sudah punya portofolio ke belakang yang cukup untuk bisa menjual mahal ke brand tersebut. But on the other side, the way how to communicate with brand itu pun juga menjadi salah satu hal yang memang harus menjadi perhatian lo gitu. Jadi akan beda tanggapan brand apabila lu ngomongnya gimana bentuk kerjasama kita ketimbang lu ngomong Gue dapet apa? That's why. Menurut gue seperti itu. Iya benar-benar. Gue kagetnya sih kayak komunitas itu yang nanya benefit gue apa yang kayak kok benefit gitu. Kenapa nggak kita tanya yang tadi kerjasamanya seperti apa? Iya, that's lebih why. baik. Iya makanya. Habis ini mati kasih tahu ya. Gue juga penasaran sih. Gue juga penasaran sih. Jadi harapan lo berdua deh kalau gitu. Di tahun kedua nih. Ini menurut gua tahun kedua challenging-nya udah pasti lebih berat gitu. Betul. Lo sudah melihat mungkin member-member lo akan muncul ego dengan Sudah terlihat. Kayak. Sudah terlihat. Seperti apa? Sudah terlihat ada yang dulunya lari bareng, lari-larinya kayak besi ngap-ngapan. Enggak. Sekarang Jangan disebut guys. jangan. Iya, udah sebutin aja Enggak. siapa. Tapi kalau ngomong soal ego tadi itu memang sudah terlihat. Betul. Maksudnya Ya. ada beberapa teman-teman member Metaran yang memang mereka sudah belajar bergabung lari pertama itu di Metaran. Tapi situ mereka tidak setelah mereka sudah merasa punya kayaknya ego gue harusnya bisa lebih dari ini, akhirnya mereka ke komunitas lain begitu. But it's okay gitu. Member selalu bilang it's okay karena ini adalah komunitas gitu. Ya, pernah kejadian cuy. Jadi tiba-tiba ada anak member Metaran yang nyamperin gue, "Kak, itu kok dia latihannya kok di komunitas sebelah nggak di kita." Padahal tuh orang dulunya tuh sering banget di Metaran gitu. Gue menjawabnya dengan nggak apa-apa gitu. Mungkin dia lagi pengen cari ilmu di tempat lain gitu. Tapi ya tadi seperti yang gue sampaikan bahwa apapun yang terjadi di Metaran gitu, mau nanti cuma 5 orang yang lari, kita akan tetap lari. Betul. So harapan lo di tahun kedua, goal yang paling nggak harus ke-achieve sama Metaran tuh apa? Paling nggak harus ke achieve ya. Iya. Member tambah banyak kali ya. Amin. Member tambah banyak, program, karena buat gue tau ya, gue fokus banget sama yang namanya program di Metaran gitu. Iya, dia kan Gue coach pengen juga. kayak Iya. programnya tuh makin bagus. Kita tuh kayak pengen punya, misalnya ini kayak kita list lah yang mau race siapa, kita siapin kayak program buat HM, buat FM kayak gitu sih.
Lu sih? Dia. Kalau itu dia dari sisi program dan segala macam. Dari segi kalau nama komunitasnya lah. Kalau dari atau gue, achievement membernya. ya nama dari segi komunitas, gue sih berharap Metaran itu seperti ini More Than Run ya, gitu. Jadi kita orang-orang yang mau belajar lari, bingung mau gabung kemana, Metaran tuh dengan sangat terbuka menyambut kalian gitu. Pun ketika kalian sudah berlari di Metaran dan merasa sudah bisa berlari lebih cepat ketimbang Metaran, it's okay, nggak apa-apa. Iya. Oh, satu lagi harapannya. Boleh. Siapa tahu ada donatur tetap. Makanya nih, ya kalau mau jadi Thank you, bro. gini, Thank you. donatur tetap ke Metaran, benefitnya salah satunya adalah akan di-follow akun Instagramnya sama Metaran ya. Karena Karena kita tidak punya yang namanya following. anjing. Ini satu komunitas yang Instagramnya itu udah kayak Jokowi, kagak follow siapa-siapa. Makanya kesel banget sumpah. Anyway, thank you banget Fedli sama Thank you, Kakak Yasir. Yano. Thank you Yano. Seru banget. Iya, that's why. Gue sangat berterima kasih sekali udah mampir ke sini membuka insight ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu gambaran buat teman-teman yang nonton di sana. Ya paling nggak itu komunitasnya jangan banyak drama lah. Ya udah kalau gitu gue pamit undur diri. Gue Yano sebagai host kalian. Thank you so much for watching Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari. Gue Yano pamit sebagai host dengan bintang tamu gue ada siapa? Yasir. Fedli. Dari Metaran. We are sign out and bye-bye. More than runner. Thank you. More than runner.